Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk daily, closing, dan weekly untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi kita akan fokus untuk membahas dua pair tersebut pada satu video ini. But sebelumnya saya ingin coba infokan kepada teman-teman semua ya bahwa kita ada grup Discord secara free, Anda bisa join. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Nanti Anda bisa join untuk 25 orang pertama saja. Benefit yang akan Anda dapatkan, Anda bisa berdiskusi dengan saya tentunya secara langsung dan bertanya, dan saya akan lebih update ya untuk roadmap dari Bitcoin dan juga Ethereum. Biasanya saya akan berikan 1 hari 2 kali ya, pagi dan malam. Ketika saya cek market biasanya akan langsung saya update di sana. Dan juga untuk altcoin apabila sedang menarik ya, ada yang saya lihat cukup menarik untuk kita pantau baik itu di spot maupun di future market. Saya biasanya juga akan berikan untuk insight-nya atau roadmap-nya. Sisanya Anda bisa follow up sendiri secara mandiri. Kurang lebih seperti itu untuk benefit yang akan Anda dapatkan. Dan juga Anda bisa juga berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya tentunya untuk sharing-sharing ya secara pengalaman dan juga secara charting ya, kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja kita akan coba cek secara Bitcoin ya dan juga Ethereum. Di sini saya akan coba buka secara weekly time frame dahulu ya. Untuk weekly time frame, di sini saya melihat bahwa closing dari Bitcoin di hari Minggu kemarin itu cukup baik ya. Dia membentuk hammer ya atau hanging man ya di area supply, dan ini menunjukkan bahwa adanya rejection yang terjadi di area sekitar 67.000 kurang lebih, dan Bitcoin itu 2 kali dia berhasil bertahan di atas area tersebut. Jadi ini merupakan satu indikasi yang cukup baik, dan kita lihat dia juga berhasil untuk reclaim di atas area 69.000, which is 69.000 itu merupakan area all time high-nya yang terakhir yang saya mark ya. Kurang lebih ini merupakan area tail-nya dari 69.000 di tahun 2021 kemarin. Dan dia juga berhasil untuk retest sekaligus bertahan di atas sana. So, untuk di daily time frame kita akan melihat ada possibility untuk Bitcoin ya kembali untuk melakukan retestnya, bahkan dia bisa menuju all time high-nya yang baru. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat untuk Bitcoin. Namun tidak bisa dipungkiri untuk 2 hari terakhir ya, untuk Sabtu dan hari Minggu, untuk Bitcoin ini saya melihat adanya slowing down momentum ya, karena di hari libur juga institusi juga tidak banyak bergerak, sehingga membuat market itu cenderung naik tapi secara korektif menurut saya dibandingkan satu proses penurunan yang terjadi selama di hari Selasa kemarin tanggal 2 April ya. Jadi satu penurunan yang terjadi ini terjadi begitu cepat sekitar 6% ke bawah, dan kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ini masih 6 hari ya, 6 hari untuk bisa untuk reclaim area yang sama. Jadi proses kenaikan yang terjadi itu menurut saya masih cukup korektif, dan kita masih perlu berhati-hati. Ada potensi ya untuk Bitcoin itu bisa kembali untuk retest ya ke area lower dari channelnya. Dan area triangle ini sudah valid ya, tinggal kita menunggu untuk dia breakout ke atas atau malah breakdown ke bawah untuk kembali retest di area 62.000. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya lihat untuk Bitcoin, tidak banyak-banyak perubahan ya. Area triangle ini semakin lama semakin menyempit, dan soon or later kita akan segera untuk melihat dia akan menentukan arahnya, either itu breakout atau breakdown ke bawah. Dan baru kita bisa untuk menentukan decision kita. Kita akan follow the trend atau kita akan wait and see untuk kembali reakumulasi di spot market. Kurang lebih seperti itu ya, dari time frame weekly, daily, dan juga hourly-nya. Lalu untuk Ethereum, di sini ingin juga saya bahas secara closing dari weekly. Bentar ya. Untuk closing dari weekly-nya di sini saya melihat dia masih close ya, open dan close di harga yang sama ya untuk 3 minggu berturut-turut ya. Kita lihat dia open dan close sekitar 3450 sampai area 3650, hanya berkisar 200 poin ya untuk range dari Ethereum ya. Setelah itu kita melihat dia hanya membentuk tail yang sangat panjang ya, 2 minggu, mirip seperti Bitcoin ya. Tapi untuk Ethereum ini masih belum menentukan arah, apakah dia akan breakout dari 3650 atau malah dia breakdown ke 3200 lagi, bahkan even lower seperti 3000 itu bisa menjadi area new supportnya yang baru untuk Ethereum. Seperti itu sih yang bisa saya lihat untuk di weekly time frame ya. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Untuk daily time frame kita lihat 3650 masih menjadi area supply yang cukup kuat ya, yang belum bisa dijebol untuk beberapa retest ya di sana. Hal yang baik dari Ethereum ini, satu yang bisa saya lihat, dia cukup tertahan dan sangat respect dengan area VWAP-nya. Jadi kita bisa jadikan area VWAP tersebut sebagai area support yang kuat ya.
di area 3.200 kurang lebih. Dan saya menggambar ada area satu sideways ya untuk di Ethereum, dan dia juga berhasil breakout di hari Minggu kemarin dan close di atas sana. Ini menjadi satu indikasi yang cukup baik, tinggal nanti kita bisa melihat untuk follow up dari Ethereum apakah bisa kembali retest di 3650 atau tidak, ataukah dia akan sideways lagi untuk waktu yang cukup yang lama, seperti itu. Kalau saya lihat secara pattern yang terjadi untuk corrective wave dari Ethereum, hal yang potensi untuk terjadi, dia mungkin akan membentuk ABC correction seperti ini. Lalu dia turun kembali ya, mungkin dia tidak sampai retest di 3650, ada news mungkin nanti malam atau besok, sehingga membuat Ethereum itu bisa jebol dari 3.200 ya, dan mayoritas dari retail itu akan mengira area 3.150 ini sudah berhasil di close di bawah, sehingga mereka mulai melakukan short ya, dan itu menjadi momentum bagi big player kembali melakukan akumulasi, sehingga nanti kita bisa melihat untuk harganya kembali rebound lagi di atas. Jadi skenarionya yang mungkin terjadi kalau saya lihat mungkin seperti di sini ya, waktu Ethereum itu berhasil breakdown dari area sekitar 1.600 ya, waktu belum bulan kemarin, masih di bulan Agustus. Dia sedikit untuk closing di bawah ya, gasnya sedikit dilepas, turun sekitar berapa persen ke bawah, 6% ke bawah. Setelah itu harga kembali rebound dengan cukup impulsif ke atas ya. Mungkin kita masih perlu melihat sedikit fake out lagi ya untuk big player bisa kembali melakukan akumulasi di Ethereum ya. Jadi itu merupakan satu skenario yang possible terjadi yang bisa saya lihat, atau dia akan membentuk ABC flat correction ya. Jadi C-nya itu mungkin sama dengan area tail atau low yang di bawah, tidak sampai 3.000, mungkin hanya di sekitar 3.100, baru dia akan langsung kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi antara skenario pertama atau yang kedua menurut saya sama-sama memberikan kita peluang ya untuk bisa akumulasi di spot marketnya. Karena harga 3.000 itu sudah cukup murah menurut saya, dan itu masih berada di area psikologis level. Secara target untuk Ethereum juga masih cukup jauh bisa naik ke atas ya. Kita lihat untuk weekly time frame, bahkan monthly time frame untuk Ethereum ini, area all time high-nya masih di area 4.650 kurang lebih, dan sekarang masih belum menyentuh all time high. Kalau kita lihat untuk Bitcoin, dia sudah menyentuh all time high-nya, sedangkan Ethereum ini masih memberikan peluang yang ke all time high itu hanya sekitar 28%. Kita masih punya 28% ke atas. Bahkan untuk secara target jangka panjang, saya masih cukup percaya area 7.000 itu bisa dituju ya dalam waktu medium term ya. Bahkan 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, kita masih bisa mendapatkan gain kurang lebih sekitar 100% kurang lebih di Ethereum. Itu masih cukup menarik secara gainnya ya, tinggal nanti kita bisa follow up untuk mencari area entry terbaiknya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat dari Ethereum. Semoga bisa membantu untuk second opinion dari analisa teman-teman. Lalu next yang ingin saya coba bahas ya, di sini secara warning, itu ada Bitcoin dominance. Saya sudah warning di beberapa video sebelumnya, bahkan di Discord juga saya infokan bahwa hati-hati untuk kalian yang trading di altcoin, bisa coba di size down dulu untuk sementara. Kenapa? Karena ada possibility untuk Bitcoin dominance ini kembali melanjutkan rally-nya ya, bahkan ke 58% untuk targetnya. Kenapa hal ini diperlukan? Karena Bitcoin itu menurut saya menjadi pionir ya. Sebelum altcoin season dimulai, Bitcoin itu harus dia menemukan area titik topnya ya, dan kita melihat untuk titik top itu masih lumayan jauh untuk Bitcoin ya. Sekarang masih di 70.000, kita masih bisa berekspektasi di 80 sampai 100.000 untuk titik top dari Bitcoin ya. Jadi masih ada cukup banyak ruang untuk Bitcoin sendiri ya. Syarat dari Bitcoin dominance itu sudah mencapai area topnya, biasanya diikuti dengan area Bitcoin ya yang sudah mencapai titik topnya. Sehingga ketika Bitcoin itu sudah mentok kenaikannya, baru kita melihat altcoin itu akan bergerak secara bebas ya. Jadi kesimpulannya, kalau Bitcoin itu masih bisa rally naik ke atas dibarengi dengan dominasinya juga naik, maka kita akan melihat untuk altcoin itu bisa sedikit bahkan banyak untuk terkoreksi. Jadi hati-hati dulu, dan juga mungkin kita bisa manfaatkan momentum ini sebagai momentum untuk kembali reakumulasi di spot market. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya lihat. Untuk dari dominance Bitcoin, dia sudah breakout dari area konsolidasi kita. Area terdekat di 55% itu soon akan segera tercapai menurut saya. Ini sudah break dan retest, tinggal kita melihat untuk follow up-nya.
Lalu next, untuk Ethereum Bitcoin, saya melihat dia sudah breakdown dari area supportnya. Mungkin ini masih diperlukan dia untuk konsolidasi dulu di area bawah. Menurut saya sebagai fake out ya, baru dia bisa rebound lagi ke atas. It's okay menurut saya ya. Karena untuk Ethereum juga harus menunggu dari Bitcoin. Dan Ethereum ini kan juga ada event juga ya, dia masih di bulan Mei kurang lebih kalau nggak salah untuk Ethereum ETF ya. Jadi kita masih bisa mengharapkan untuk Ethereum ini bisa kembali rebound dengan impulsif, kurang lebih seperti itu. Yang bisa saya update dari Ethereum Bitcoin. Lalu yang terakhir untuk total 3, saya ingin coba infokan bahwa untuk weekly close ya, dia closing dengan oke juga ya, dia proper close-nya. Masih di area high dan low yang sama untuk candlestick-nya ya di minggu kemarin. Jadi kita masih belum bisa mendapatkan banyak informasi untuk total 3. Hal yang bisa saya expect biasanya dia akan mencari untuk area support terdekatnya, which is itu ada di area VWAP ya. VWAP ini juga bertepatan dengan area flipping di 640 miliar dolar. Di sini merupakan area flipping ya, antara support dan resisten. Menurut saya itu bisa kembali di-retest dalam jangka waktu mendekat, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir yang ingin coba saya bahas lagi dari ETF Flow. Untuk ETF Flow kita lihat selama 4 hari perdagangan terakhir di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu sudah ada akumulasi ya net inflow ya yang cukup besar. Setelah kita melihat sedikit atau outflow sekitar 85 miliar dolar, kita lihat sudah mulai aktif kembali ya untuk institusi kembali melakukan borong di Bitcoin. BlackRock sudah mulai aktif 308 ini di tanggal 5 dan Fidelity 83, sisanya dia ya memang kecil-kecil ya untuk sisanya. BlackRock dan Fidelity ini memimpin untuk akumulasi di Bitcoin spot market, kurang lebih seperti itu. Dan saya melihat untuk jumlah yang dibuang dari GTBC atau Grayscale itu memang semakin lama menunjukkan tren penurunan ya. Kita melihat setelah dia mungkin average rata-rata mereka sekitar 200 miliar dolar. Kita lihat untuk 3 hari terakhir ya sempat untuk turun ya di bawah area 100 miliar dolar. Ini merupakan hal yang cukup positif meskipun di hari Jumat kita melihat dia kembali buang sekitar 200 miliar dolar. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat, tapi overall masih net inflow ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara ETF flow. Mungkin yang terakhir yang perlu kita coba perhatikan sama-sama dari liquidation heatmap ya. Untuk di area sell side liquidity yang terdekat ada di sekitar 70.000 sampai 71.000, ini ada dana jumbo sekitar 500 miliar dolar. Ini mungkin juga bisa di swipe ke atas ya dalam jangka waktu dekat, mungkin bahkan hari ini. Dan juga jangan lupa untuk area buy side liquidity juga yang ada di bawah ini juga mungkin akan dicapai juga ya. Atas bawah ini menarik untuk di swipe sekitar ada 1 triliun dolar ya, ini 500, di bawah juga ada kurang lebih 500. Jadi ya memang exchange itu memang perlu dikasih makan juga, karena exchange perlu juga untuk melikuidasi aset-aset yang memiliki stop loss yang cukup dekat dengan area harga saat ini. Kurang lebih itu yang bisa saya lihat. 71.000 sampai area low-nya ada di sekitar 68.500, itu bisa dijadikan area untuk range pergerakan di 1-2 hari ke depan, kurang lebih seperti itu. 71 cukup masuk akal ya, karena ini merupakan orang biasa banyak meletakkan stop loss-nya di atas area trendline yang terjadi di atas ini. Dan juga 68.500 ini saya juga nggak paham kenapa orang banyak meletakkan stop loss di sana ya. Ada sekitar 500 juta dolar juga yang ada di sekitaran sini. Saya juga nggak paham kenapa mereka meletakkan stop loss di bawah situ, cukup dekat dengan area untuk swingnya ya. Jadi ini kan merupakan area resisten become supportnya. Kalau kita coba tarik di area low-nya yang ada di bawah, itu kan ada di sekitar 68.300 ya. Saya nggak paham kenapa orang meletakkan stop loss-nya di 68.600 ya. Jadi ini kan rawan untuk kena gocek juga ya. Jadi secara market. Tapi saya overall itu saya juga nggak tahu kenapa. Tapi ini menjadi makanan empuk ya bagi exchange untuk bisa mendapatkan liquidity di market, kurang lebih seperti itu. Jadi itu masih cukup sehat untuk exchange dan juga market itu bekerja. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya update. Buat kalian yang mau dapat update lebih lengkap, jangan lupa untuk join di Discord kita free. Kita masih buka untuk 25 orang tercepat ya. Anda bisa klik linknya dari bio. Sisanya nanti mungkin kita akan update di next video untuk altcoin yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Thank you semua yang sudah nonton sampai habis. See you on next video.